Halo saudara-saudara, salam damai sobat-sobatku. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap sehat, tetap bahagia. Aneh ya melihat saya gundul. Ya memang ini adalah sebuah nazar saya untuk cukur gundul. Kok betapa istimewanya pakai nazar cukur gundul? Karena rumah atau dalam kawitan Gereja Perdana GKJ Ndagen Palur ini bisa kami miliki kembali. Dan kami akan membagi dalam 3 bagian. Tidak cukup hanya berbicara tentang nazar cukur gundul tanpa melihat misteri ilahi yang berkarya. Jadi gereja ini sebagai ziarah iman kita harus menjadi sebuah akta credo bagi kita bahwa kembalinya gereja dalam kawitan ini, Gereja Perdana GKJ Ndagen Palur ini bukan sekedar hanya kekuatan kita atau karya kita, tapi sebagai perjalanan cinta kasih Allah dan karya Allah yang diwujudkan melalui gerejanya. Dalam kawitan mengapa begitu istimewa dalam ziarah iman kita? Karena ini menjadi tempat ibadah pertama komunitas Kristen di Ndagen Palur. Rumah ini milik seorang tokoh yang bernama Bapak Subarno Priyo Harsanto, tokoh PNI di Karanganyar. 29 Februari 1967 setelah pecahnya G30 SPKI, menawarkan kepada komunitas Kristen jika ada di daerah Ndagen Palur ini bisa dilindungi di bawah payung PNI. Maka mulailah ada 2 pemuda-pemudi Kristen dan 10 simpatisan untuk dilindungi, dinaungi, dan ditolong untuk memiliki tempat ibadah. Selanjutnya saudara-saudara, tim ini didukung, dibantu oleh tim yang disebutnya Ponco Sudoro untuk dilakukan penyuluhan agama Kristen, pembinaan agama Kristen. Tim ini terdiri dari Bapak Suyoko Sastro Suwiknyo, Bapak Sutomo Dwijo Kartomo, Bapak Ngatimin Siswo Atmojo, Bapak Noto Kusumo, dan Bapak Subarno Priyo Harsanto yang akhirnya membaptiskan diri untuk menjadi tim Ponco Sudoro ini. Nah inilah dalam kawitan, dan pada 2 Juni 1968 resmi dijadikan pepantan dari GKJ Karanganyar. Komunitas ini terus bertumbuh, tetapi dalam perjalanannya semakin banyak umat yang bergabung, yang membaptiskan diri, sehingga pada Agustus 1969 pindah ke rumah Gedek. Itu rumahnya Bapak Sutomo. Pekarangannya luas sekitar 773 meter dan ada rumah Gedek. Lalu komunitas Ndagen Palur ini pindah ke sana, dan inilah eksodus kedua dan mulai melakukan ibadah rutin. Dan pada 29 Desember 1969 menjadi
pepantan dari GKJ Margoyudan, karena GKJ Karanganyar terlalu jauh dan kurang tenaga pembinaannya. Nah, mulai dari situlah aktif saudara-saudara kegiatan-kegiatan di bawah bimbingan tim Ponco Sudoro ini. Terus berkembang dan 28 Oktober 1973 tanah ini dihibahkan oleh Bapak Sutomo kepada GKJ Margoyudan. Di Gereja Gedek inilah juga dilakukan baptisan pertama, yaitu putra-putri Bapak Setio Rudito dan Bapak Kamira. Nah, ini cikal bakalnya. Itulah disebutnya Gereja Gedek karena memang dibuat dari anyaman bambu itu. Dan ini menjadi tempat ibadah cikal bakal GKJ Ndagen Palur. Maka pada Kamis 4 Juli 1984 GKJ Margoyudan menghibahkan kepada GKJ Ndagen Palur yang sudah dewasa pada 2 Juni 1984. Mulailah kita dapat menoto, mengembangkan diri. Berhenti di situ, ternyata tidak sobat-sobat. Rembuk desa kami diberi tanah. Pada tahun 91 mendapat tanah 450 meter persegi pinggir jalan Solo Sragen. Jadi rembuk desa itu mulailah tahun 72 dibangun gereja baru untuk mapan. Maka 3 Juni 1973 gedung itu diresmikan dan menjadi pepantan GKJ Margoyudan. Tempat ibadah ini menjadi tempat ibadah yang ketiga. Jadi komunitas Ndagen Palur melakukan eksodus kembali di gereja tersebut. Maka betapa sukacitanya pada tanggal 2 Juni 1984, komunitas Kristiani Ndagen Palur mendewasakan diri menjadi GKJ Ndagen Palur. Itulah sebabnya ini perlu dirayakan. Bersamaan dengan itu, tahun 1971, pemerintahan rezim Orde Baru membuka proyek perumahan nasional pertama di Ngeringo, Palur. Dan perumahan Palur ini menyediakan tanah fasum, fasilitas umum untuk dipakai ibadah bagi umat Kristiani Perumnas Palur. Lalu warga Kristiani Perumnas Palur yang kewargaannya tersebar di berbagai GKJ dan gereja lain di Surakarta dan sekitarnya mulai membangun gereja Perumnas Palur. Persekutuan ini terus menerus bertumbuh dan inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal gereja Cempaka GKJ Ndagen Palur. Nah, Persekutuan Kristen Perumnas Palur akhirnya ingin menjadi sebuah gereja yang dewasa. Lalu memohon kepada Klasis Solo karena kebanyakan dari mereka adalah warga GKJ dari berbagai GKJ se-Surakarta, walaupun ada dari HKBP, GPIB dan sebagainya, namun yang paling dominan adalah GKJ. Mereka mendaftarkan untuk menjadi gereja dewasa. Umat tidak mau menjadi pepantan dari Ndagen Palur karena merasa secara psikologis tidak lahir dari penginjilan langsung komunitas Kristiani di Ndagen Palur. Karena memang baru sama-sama bertumbuh dekade 70-an itu. Sehingga mereka ingin menjadi gereja yang dewasa langsung ke dalam lingkup pelayanan Klasis Solo. Karena ditolak saudara-saudara dan dianjurkan untuk menjadi bagian dari pelayanan Ndagen Palur, maka gereja ini diresmikan oleh seorang pendeta dari GKJ Margoyudan, yaitu pendeta
Reso Darmojo pada 26 Februari 1982, yaitu dengan menyebut dirinya Gereja Kristen Perumnas Palur. Mulailah didiskusikan supaya bisa menjadi bagian dari GKJ Ndagen Palur. Maka disetujui tidak ada induk, tidak ada pepantan antara Gereja Perumnas Palur dengan Gereja Kristen Jawa Margoyudan Pepantan Ndagen Palur. Jadi dianggap menjadi satu wilayah. Bersamaan dengan itu di daerah Palur, Mojolaban, Sukoharjo juga sama. Ada komunitas Kristiani di sana yang dibina oleh 3 orang guru yang beragama Kristen, sehingga ada komunitas Kristiani yang ingin juga menjadi gereja yang dewasa. Maka pada tanggal 7 September 2000, keluarga Sarono Eko Putro menghibahkan 2 tanahnya yang tadinya dipakai untuk TK Sang Timur untuk menjadi gereja. Mulailah komunitas di sana mendirikan dan membangun gedung gereja Jago, dan Kepala Desa Palur, Bapak Sujono, meresmikan dengan meletakkan batu pertama 13 April 1997. Dan di sanalah didirikan gereja Jago yang juga bukan pepantan dari GKJ Ndagen Palur, sehingga menjadi bagian dalam pelayanan Ndagen Palur yang tidak memakai sistem induk dan pepantan. Maka diresmikanlah gereja tersebut pada 13 September dengan nama Gereja Jago. Ini untuk mengingatkan umat supaya peristiwa Petrus menyangkal Yesus menjadi sebuah komitmen iman kepada umat untuk tidak menyangkal Yesus dalam ziarah imannya. Nah, ini 3 gereja yang berbeda latar belakang penginjilannya, latar belakang sosiologisnya, kini menjadi satu, menjadi Gereja Kristen Jawa Ndagen Palur, tanpa induk, tanpa pepantan. 9 Desember 1988 sepakat menhabiskan saya menjadi pendeta pertama di GKJ Ndagen Palur. Saya latar belakang Betawi, tidak bisa bahasa Jawa, tidak mengerti unggah-ungguh Jawa, bagaimana harus memimpin 3 gereja yang memiliki sejarah yang berbeda ini. 3 gereja yang tidak ada induk dan pepantannya dan tidak mau menjadi pepantan atau induk, harus disatukan. Jadi ada potensi-potensi dalam 3 gereja ini, kalau bisa kita kerjakan, kita sinergikan akan menjadi kekuatan yang hebat. Tapi juga ada potensi-potensi akan konflik internal, karena secara sosiologis masing-masing tidak merasa menjadi bagian dari salah satu gereja tentang penginjilan tersebut. Yang Perumnas merasa karena perpindahan rumah dari berbagai latar belakang gereja, yang di Ndagen berangkat dari komunitas partai yang dibina oleh Partai Nasional Indonesia, yang di Palur Mojolaban berangkat dari pembinaan guru-guru yang beragama Kristen. Maka sebagai pendeta muda, saya harus berbuat apa? Sebagai pendeta, hanya tukang ritual yang membagikan roti begitu?
Lalu kami bersama-sama dengan majelis, dengan berbagai komponen di gereja, yuk kita tanggalkan identitas-identitas primordial kita. Yuk kita bangun GKJ Ndagen Palur masa depan. Yuk kita bangun visi bersama GKJ Ndagen Palur masa depan dan masa depan GKJ Ndagen Palur. Potensi-potensi biopsikospiritual umat harus kita satukan. Kekuatan-kekuatan financial, human resources kita, lingkungan kita harus kita satukan untuk membangun GKJ Ndagen Palur yang tidak ada induk, tidak ada pepantan, semua menjadi pilar-pilar GKJ masa depan dengan otot-otot, dengan oyot-oyot, dengan pondasi yang kuat. Dan mulai ketika saya ditabiskan itulah, saya ingin yang menjadi lem sosial, yang menjadi perekat untuk ziarah iman GKJ Ndagen Palur, bukan orang, tetapi kekuatan pada visi gereja, supaya kita mengarahkan ke arah yang sama, mengarahkan ke masa depan bersama, dan mulai membuka identitas baru GKJ Ndagen Palur masa depan. Dan ini bisa dibaca dalam buku rapat jemaat, apa yang harus kita kerjakan untuk masa depan kita. Dan kekuatan visi itu terwujud, saudara-saudara dan sobat-sobatku, ketika kita punya visi, menjadi kuatlah kita. Betul kata Amsal, if there is no vision, the people perish. Jika raja tidak punya visi, maka hancur leburlah rakyatnya. Dan 3 gereja yang berangkat dari latar belakang penginjilan, sejarah pembinaan agama yang berbeda, yuk kita satukan menjadi kekuatan bersama. Itulah sebabnya kami menyebutkan diri GKJ Ndagen Palur yang tanpa induk dan pepantan. Dan sekarang menyatukan diri, membangun komitmen untuk tidak berpisah, tapi menjadi satu bagian, satu pelayanan, keesaan keuangan, keesaan visi, dan sebagainya. Pada tahun 2000, di samping sisih barat Gereja Gedek, Bapak Sukirman menjual tanahnya kepada gereja. Padahal ia berbeda kepercayaan. Tapi dia berkata pada saya, Pak Pendeta, tanah ini akan saya jual hanya untuk gereja. Betapa bahagianya. Lalu saya berkata, kami tidak punya uang, kami tunggu. Dan akhirnya 19 Februari 2000 terjadilah akta jual beli. Dan inilah yang sekarang menjadi Gereja Semar, GKJ Ndagen Palur. Maka tahun 2003, untuk memodali pembangunan gereja di Gereja Semar ini, gereja lama hibah dari desa itu kami jual. Lalu kami eksodus kembali. Ini eksodus yang keempat. Kami pindah lagi. Dan eksodus itu terjadi pada peristiwa ibadah Pentakosta. Dipimpin oleh Pendeta Simon Rahmadi, kami eksodus meninggalkan gereja lama, menuju ke gereja yang baru dan sekaligus peletakan batu pertama 23 Februari 2003. Ibadah di Ndagen Palur kami geser semua ke Gereja Cempaka Perumnas Palur sambil menunggu pembangunan. Dan gereja ini dibangun juga oleh arsitek dan teknik sipilnya dari warga GKJ Ndagen Palur, yaitu Bapak Supardi. Kamis 14 Agustus 2004,
GKJ Ndagen Palu diresmikan, dan inilah menjadi gereja keempat, eksodus yang keempat bagi komunitas Kristiani di Ndagen Palu. Maka kami rayakan dengan ucap syukur, kami melakukan ibadah pemberkatan dan penyucian gedung gereja ini dengan 7 sumber air di seluruh desa-desa yang mengitari gereja kami. Akankah eksodus yang kelima? Bonus. Tuhanlah yang akan tahu. Tapi ini menjadi ziarah iman. Mengapa? Karena akhirnya kita tidak tahu misteri ilahi. Disinilah akhirnya ada beberapa tanah yang bisa dibeli kembali oleh gereja. Dan Tuhan mengumpulkan kita kembali. Baik dalam kawitan, gereja Gedek, GKJ Ndagen Palu yang di dalam Solo Seragen menjadi satu kampus. Itu menjadi sebuah misteri ilahi bagi kita. Menjadi perjalanan iman kita. Maka gereja ini harus disyukuri menjadi perjalanan hidup kita. Gereja Gedek 1987 menjadi pastori saya. Dan akhirnya pendeta selanjutnya. Tapi ketika kami berpikir kenapa harus hanya untuk kami? Bagaimana kalau ini juga menjadi tempat untuk gereja berpelayanan, jauh lebih powerful, lebih colorful. Maka akhirnya jangan dipakai sebagai pastori, menjadi sebuah kekuatan berorganisasi. Maka 2003 sampai sekarang dipakai sebagai kantor gereja, walaupun sebetulnya sudah disewa oleh Institute of Social Economic Development for Community Transformation. Nah, ini gambaran dari pastori saya, dibangun untuk kantor, dan mudah-mudahan tahun ini terrealisasi menjadi kantor yang modern, menjadi pusat untuk membangun gereja intergenerasional yang menjadi visi kami berikutnya. Kemudian kami juga mengembangkan supaya menjadi berkat tanah yang dihibahkan oleh Bapak Sutomo ini, kami jadikan pusat studi, perpustakaan, Wisma Semar untuk ruang rapat, untuk ruang berdialog, untuk tukar pikiran, untuk pendidikan, teologi umat, dan sebagainya. Maka ruang ini kami namakan Ruang Sutomo, yang memberikan pencerahan, pembinaan, pendampingan kepada kami. Selanjutnya kami juga memberi Puri Sembodo, yang tadinya dimiliki oleh seorang yang beragama Buddha. Kami beli kembali tanah di luar kampus gereja, di sebelah selatan. Inilah misteri ilahi berikutnya. Tuhan memberi tanah kembali kepada gerejanya. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi Allah memberi juga tempat lagi, yaitu tempat parkir seluas 700 meter persegi. Ini menjadi tempat bagi gereja. Bagaimana gereja akhirnya bisa bertumbuh. Dan ini kita pahami, disinilah Allah memberikan kita tanah perjanjian itu. Allah memberikan kepada kita tempat untuk membangun kehidupan. Dan dalam kawitan akhirnya terbeli. Ini sukacita yang besar sekali. Dia menjadi tempat gereja yang pertama, tapi akhirnya juga ia terbeli menjadi yang terakhir pada saat ini. Jika Tuhan memberi lagi, tentu saja kita tidak menolaknya.
Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Nah, itulah rasa syukur yang hebat karena dalam kawitan gereja perdana ini boleh kembali ke dalam pangkuan GKJ Ndagan Palur yang sudah dimiliki oleh seorang mantan wakil bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak Sri Sandoyo. Bahkan setiap Jumat Kliwon dipakai untuk kegiatan keagamaan dan sudah mengatur dengan kami supaya tidak ada kegiatan gerejawi jika Jumat Kliwon ada kegiatan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dalam kawitan menjadi milik kami kembali. Gereja Cempaka kami bangun untuk pusat kegiatan, pusat peribadatan, karena jemaat terus bertumbuh. Dan ini gereja lama di mana saya ditabiskan, direnovasi menjadi Wisma Cempaka untuk tempat rapat, untuk tempat katekisasi, untuk tempat pembinaan, bahkan seringkali juga dipakai untuk resepsi pernikahan. Betapa dahsyat kasih dan karunia Tuhan kepada kami. Berikutnya kami di Jago ternyata juga di seberang jalan gereja Jago sebelah selatan ada orang menjual tanahnya kepada gereja dan rumah ini. Dan ini menjadi pastori dan masa depan ini akan kami bangun untuk pastori berikutnya. Bertumbuh, berkembang terus dalam kasih karunia Tuhan. Tidak berhenti di situ juga, di samping utara gereja Jago, ternyata orang yang memiliki pun menjualnya kepada gereja. Dan kami jadikan Wisma Jago untuk pusat pelatihan budaya, kesehatan, menjadi tempat kerawitan bagi sekolah-sekolah di sekitar kami, berlatih dengan gamelan, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Silakan pakai tanpa memandang agama. Tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Ternyata Allah memberi kembali persis di sisi dari Wisma Jago itu. Tanah parkiran kembali, tanah pekarangan. Belum kami bangun karena belum ada dana yang cukup dan belum mendesak. Jadi kita tidak bisa hanya mendasarkan diri pada kekuatan kita. Kita harus mencari karya ilahi, misteri ilahi, ziarah iman kita. Mengapa Allah membimbing kita dari satu tempat ke tempat yang lain dalam peziarahan iman kita. Maka pada ulang tahun GKJ Ndagan Palur yang ke-32 kami syukuri semua ini. Kami syukuri dari tidak ada tanah sama sekali, kini sekarang kami memiliki 13 tanah, 13 sertifikat. Maka kami syukuri sejak anak-anak harus kita ajarkan supaya mereka mengenal sejarah gereja kita, ziarah iman kita. Maka pada saat itu juga kita berkati pendeta dan umat menjadi bagian dalam ziarah iman Ndagan Palur, harus menjadi bagian berkat bagi kehidupan umat di Ndagan Palur. Setiap sudut ruang harus kita berkati menjadi tempat yang suci bagi umat untuk berdoa, untuk membangun cinta kasih. GKJ Ndagan Palur harus menjadi gereja yang berhati bait Allah. Tanah bukan sekedar gundukan materi yang mati. Tanah adalah cinta kasih Tuhan, cara Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tanah adalah prasyarat untuk hidup, bukan syarat.
Kalau kita mau membangun rumah, syaratnya ada semen, ada pasir, ada batu, ada bata. Jika itu tidak ada, masih bisa diganti dengan bambu, dengan kayu, dengan apapun. Tapi jika tidak punya tanah, kita tidak bisa membangun apa-apa. Maka tanah adalah berkat dan karunia Allah untuk membangun kehidupan Dagen Palu. Itulah sebabnya tanah harus suci, tanah harus diberkati, tanah ini berbicara tentang karya dan cinta Allah. Ayo sobat-sobatku, ayo jemaat yang terkasih, kita lanjutkan ziarah iman kita. Sampai jumpa di bagian kedua Nazar Cukur Gundul. Tuhan memberkati kita. Salam damai, tetap semangat, sehat. Yes!